bersama kami Media IPA Simalungun dan bersama HIMA, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, yang akan melakukan dialog pagi dengan narasumber kita, Pak Kusniadi, yang sebagaimana kita ketahui dan yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu motivator muda yang juga sebagai anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada pagi hari ini kami ya IPA ingin melakukan bertanya kepada Ayah terkait pengalaman Ayah yang mana sangat kami butuhkan untuk motivasi kami ke depannya ya. Nah, untuk pertama itu yaitu apakah Ayah bisa menceritakan sedikit tentang perjalanan Ayah sebelum Ayah terjun ke dunia politik saat ini, dan apa sih yang mendorong Ayah untuk memilih sebagai seorang politisi? Ya, terima kasih ya teman-teman. Yang pertama saya ingin mengapresiasi apa yang teman-teman lakukan pagi hari ini, dan tentu saja ini menjadi pentingnya untuk membuat kita menjadi lebih produktif, kemudian bisa menginspirasi banyak orang, dan tentunya harapannya teman-teman di IMA maupun IPA ya di Al-Jamiatul Wasliyah bisa mendapatkan perspektif yang luas tentang pilihan karir terutama di bidang politik. Jadi yang pertama, bahwa passion politik itu sudah ada sejak masa SMA. Waktu SMP juga sebenarnya kita sudah aktif di organisasi, kemudian di SMA kita aktif dalam organisasi, ketepatan orang tua juga politisi dulu. Jadi aktivitas sehari-hari itu tampaknya memang melekat di alam bawah sadar, dan kemudian aktivitas selanjutnya adalah aktivitas organisasi. Nah, puncaknya ketika kita menjadi mahasiswa, pilihan kita ketika itu adalah kita memposisikan diri sebagai aktivis di dunia kemahasiswaan. Kita aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal kampus, dan tentu semakin hari semakin mengental dia bagaimana kemudian peran mahasiswa sebagai agen perubahan, agen of control dan lain sebagainya itu menjadi melekat pada kita. Ya, dimulai dari aksi-aksi di jalanan, kemudian kita mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita pikir tidak berpihak kepada rakyat ketika itu. Kemudian kita lakukan konsolidasi di dunia mahasiswa. Sampai kemudian kita memang mempunyai kesadaran baru ya, bahwa politik ini memiliki sebuah signifikansi yang cukup tinggi untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Kekuasaan politik dia memiliki dimensi yang cukup luas untuk kemudian bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak sama rakyat, dan kemudian dampaknya bisa sangat luas dirasakan oleh masyarakat. Maka kemudian kita pikir kita harus aktif, kita harus terlibat di dunia partai politik, dan kemudian sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya alhamdulillah bergabung di Gerindra sejak tahun 2014 menjadi tenaga ahli di DPR RI. Dan kemudian saya diberikan kesempatan untuk maju, alhamdulillah kemudian jadi. Dan sekarang periode yang kedua, alhamdulillah dipercaya sama masyarakat untuk periode yang kedua. Nah, setelah menjadi anggota DPRD, bagaimana pengalaman Bapak saat terpilih sebagai anggota DPRI di Provinsi Sumatera Utara? Apakah ada tantangan tersendiri yang Bapak hadapi di awal karir Bapak? Ya, alhamdulillah memang pengalaman menjadi tenaga ahli di DPR RI itu sangat membantu kita. Tentu bagaimana kita melihat DPRD itu sebagai ladang pengabdian kita. Ada sejumlah anggaran yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara, dan itu harus diterjemahkan untuk kepentingan rakyat kita. Tugas kita adalah bagaimana kemudian daerah pemilihan kita bisa mendapatkan kue pembangunan dari alokasi anggaran itu. Kemudian kita coba mengadvokasi masyarakat. Bagaimana kemudian berbagai macam persoalan yang ada karena saya ketepatan komisi pertanian, perkebunan, pariwisata dan lain sebagainya, maka keluhan-keluhan menyangkut soal itu bisa segera kita deliver ke pemerintah, dan kemudian signifikansi kekuasaan itu memang konkret dia.
kita bisa mengakses penentu kebijakan untuk kemudian bisa mendapatkan jawaban yang cepat terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti hari ini misalnya, jalan di Tanah Jawa Tonduan putus. Kemudian ya lagi-lagi posisi kita sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, kita bisa mengakses pemerintah. Itu bagaimana? Apa rencana kalian dan lain sebagainya. Kalau masyarakat umum misalnya, aktivis-aktivis organisasi di luar dari legislasi misalnya, itu tentu akan kesulitan untuk bisa mengakses informasi seperti itu. Tapi kekuasaan sekali lagi itu bisa mempermudah kita untuk mengakses kekuasaan di tingkat eksekutif agar kemudian berbagai macam persoalan masyarakat ini bisa terjawab secara cepat. Apakah ada sosok atau motivasi yang mempengaruhi saya gitu ya, yang memberikan inspirasi lah pada Bapak dalam menjalani peran sebagai anggota legislatif, dan mungkin apakah ada tokoh atau figur yang mempengaruhi pandangan hidup Bapak ini terkait politik ataupun masyarakat? Banyak ya, saya banyak belajar. Dulu kita di zaman mahasiswa itu kita suka baca buku. Bagaimana pemikiran-pemikiran Soekarno, bagaimana pemikiran-pemikiran Syahrir, bagaimana pemikiran-pemikiran Tan Malaka misalnya, Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara, dan kemudian tokoh-tokoh Islam misalnya Ahmad Wahid, Nurholis Majid dan lain sebagainya itu. Itu semua memberikan perspektif ya tentang bagaimana cara kita berpikir untuk memberikan kontribusi terhadap pergerakan. Nah, secara simultan kemudian itu menjadi proses ideologisasi. Bagaimana kemudian prinsip-prinsip gerakan itu menjadi tertanam dan kemudian kita punya passion tertentu terhadap pergerakan, dan inilah yang kemudian menjadi motivasi kita. Terakhir misalnya semenjak mengenal pikiran-pikiran Pak Prabowo, ya kan, saya menjadi sangat ngefans gitu, dan saya buat gerakan Prabowoisme misalnya. Bagaimana kemudian Pak Prabowo di tengah politik yang modern sekarang ini, tapi beliau masih sangat masih sangat konservatif bicara tentang persatuan, kesatuan, ya kan, kebinekaan, dan kemudian membangun wacana tentang kedaulatan dan lain sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang menarik yang sekarang ya bisa jadi kita anak muda ini agak jarang itu menyentuh wacana-wacana seperti itu. Kita bicaranya tentang modernisasi dan lain sebagainya, tapi kemudian substansi dasar dalam pergerakan-pergerakan itu tidak kemudian kita tangkap sebagai sebuah filosofi ya dalam membangun Indonesia. Jadi itu tantangannya, dan kemudian semua tokoh-tokoh itu menginspirasi kita. Kita belajar dari zaman ke zaman sepanjang apa yang mereka lakukan, dan kemudian itu kita jadikan semacam itu internalisasi proses ideologis gitu di diri kita. Saya kira itu. Apa pelajaran yang paling berharga yang Bapak bisa ambil dari setiap tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama ini, Pak? Iya, jadi yang pertama ya, bahwa korelasi kekuasaan dengan kepentingan rakyat itu bukan perkara mudah untuk dikejawantahkan. Yang paling kemudian membayang-bayangi saya sampai hari ini adalah bagaimana pragmatisme politik, mahalnya politik, itu kemudian mengharuskan kekuasaan itu memiliki kontribusi positif terhadap urusan rakyat. Nah, ini agak kurang nyambung sebenarnya. Di tengah politik yang mahal, yang pragmatis, ya kan, kemudian orang bicara tentang pengembalian modal politik gitu ya, tapi di sisi lain ada tuntutan gitu loh, masyarakat membutuhkan solusi terhadap persoalan-persoalannya. Nah, ini problem buat kita. Nah, tapi tugas-tugas yang kita pikir harus kita lakukan adalah bagaimana kekuatan yang kita miliki, doktrin perubahan yang ada di kepala kita itu tidak boleh menyerah terhadap persoalan itu. Sehingga kemudian tugas-tugas kita sebagai bagian dari aktor perubahan itu ya akan berusaha untuk memoderasi bagaimana sepentingan
politik yang hari ini pragmatis itu dengan substansi kepentingan rakyat yang juga harus tetap diadvokasi itu tetap bisa terhubung, tetap bisa nyambung. Walaupun kemudian ya kalau kita bicara sewajarnya itu akan sulit tentunya, karena rumus untuk bisa mengabdi kepada masyarakat itu tentu logikanya bukan mengembalikan modal kan, gitu. Jadi itu tantangan, itu yang kemudian menjadi bahan pikiran kita ke depan. Bagaimana nasib politik kita ini, bagaimana nasib kekuasaan kita ini kalau kemudian orang-orang yang baik tapi kemudian tidak punya logistik, tidak punya uang itu tidak diberikan kesempatan untuk kemudian bisa bertarung dalam kancah politik. Nah, apa sih yang kesan yang paling berharga selama menjadi anggota DPRD, dan apakah ada momen-momen khusus yang membuat Bapak merasa bangga dengan tugas yang Bapak jalankan? Yang paling tidak bisa terbayar itu adalah ketika orang bisa menangis bahagia karena perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Mereka bisa mendapatkan solusi terhadap persoalan-persoalan mereka. Mereka tunjukkan kebahagiaan mereka, rakyat itu, dan kemudian tentu kita merasa bahwa ya sudah semestinya kekuasaan itu bekerja seperti itu. Kalau Pak Prabowo itu selalu menitipkan pesan sama kita bahwa tugas kita sebagai pejuang politik itu adalah bagaimana rakyat bisa tersenyum. Kalau kita bicara tetesan air mata tadi dalam konteks haru, dan saya kira itu merupakan bagian yang membekas lah ya. Dan kemudian kita merasa bahwa kemudian kita menjadi punya arti di situ. Dalam hal itu, bagaimana peran keluarga dalam mendukung perjalanan karir politik dia? Ya, jadi ya alhamdulillah sejauh ini keluarga mensupport kita. Setiap pilihan-pilihan terhadap karir, usaha dan lain sebagainya itu diberikan kepercayaan kepada saya, dan tentu saja apa yang saya pilih sebagai bagian dari jalan hidup itu juga harus diinterpretasikan oleh anak-anak saya sebagai proses kaderisasi. Jadi anak-anak ke depan itu dia harus punya perspektif perjuangan yang kira-kira sama seperti bapaknya, yang kira-kira keberadaan dirinya juga harus bermanfaat untuk orang banyak. Jalurnya bisa macam-macam sebenarnya, tidak harus di dunia politik. Dia bisa menjadi apa saja, tapi prinsipnya untuk berguna untuk orang banyak ini kan bisa punya banyak pilihan. Jadi yang pertama mereka mensupport saya dalam melakukan pergerakan, artinya tidak pernah memberatkan kita lah untuk kemudian fokus melakukan pengabdian ini. Dan kemudian yang terpenting adalah bagaimana kemudian gerakan ini juga harus menginspirasi mereka. Gitu. Jadi mereka juga ikut berjuang untuk bagaimana tujuan-tujuan kekuasaan yang kita harapkan itu bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Nah, sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, bagaimana Bapak melihat perubahan yang terjadi di Sumatera Utara ini dalam pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, Pak? Iya. Sebenarnya kalau bicara puas kita belum puas. Ada 14 triliun anggaran di Sumatera Utara itu. Saya sebenarnya masih belum melihat ada sesuatu signifikan yang kemudian setidaknya di periode pertama saya itu yang kemudian bisa kita banggakan sebagai sebuah prestasi ya, dari kepemimpinan eksekutif misalnya. Karena saya di bidang pertanian, kehutanan misalnya, saya melihat betapa kemudian dunia pertanian kita yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap ekonomi di Sumatera Utara itu tidak cukup memuaskan dalam kinerjanya. Kita lihat bagaimana kemudian alih fungsi lahan masih tetap terjadi, permasalahan pupuk misalnya, kemudian irigasi yang juga tidak cukup prima untuk bisa membantu petani-petani kita untuk lebih produktif begitu. Nah, ini mesti menjadi PR yang luar biasa besar. Tambah lagi kemudian sumber daya manusia di
pertanian, perkebunan, peternakan kita juga masih belum signifikan untuk kemudian bisa kita banggakan sebagai sebuah keberhasilan. Kita berharap ya bahwa kemudian ada satu program yang difokuskan dan kemudian itu menjadi berhasil besar dan menjadi ciri yang konkret untuk Sumatera Utara. Tapi tampaknya kalau kita perhatikan itu belum cukup membanggakan. Nah, saya di luar dari kerja saya ya di legislasi, kita menghadirkan berbagai macam peraturan-peraturan daerah baru untuk melakukan perubahan-perubahan. Tapi di sisi lain sebenarnya kami melakukan banyak pergerakan untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Tentang konsep hilirisasi, tentang bagaimana kita bisa mengoptimalisasi dunia peternakan dengan konsep menggemukkan, breeding, dan lain sebagainya. Itu yang ke depan harus terus dijewantahkan. Hanya memang kita berharap ya, treatment anggaran yang besar terhadap satu program yang kemudian bisa kita banggakan, dan itu bisa menjadi legacy pemerintah. Sampai hari ini memang saya belum melihat itu. Itu yang saya pikir menjadi tugas besar kita ke depan. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda Sumatera Utara yang mungkin tertarik atau tertarik terjun ke dunia politik seperti Bapak ini berdasarkan pengalaman hidup dan selama ini Bapak menjabat? Iya, saya kira tantangan anak muda sekarang ini adalah bagaimana dia bisa berperan aktif ya dalam menjawab berbagai macam tantangan, isu, perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Anak-anak muda ini, seperti teman-teman, kadang-kadang terlalu skeptis dengan tema-tema yang sifatnya politik, kemudian perubahan-perubahan, dan lain sebagainya. Kita lebih banyak disibukkan dengan gadget, kita lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya hedon gitu ya. Dan ini menjadi tantangan kita. Ya, kita berharap bahwa kita harus segera sadar bahwa ya kita ini aktor perubahan sebagai bagian dari generasi yang kemudian akan memikul beban untuk keberlanjutan Indonesia, keberlanjutan Simalungun setidaknya, keberlanjutan Siantar misalnya. Jadi kita harus mengupgrade diri. Banyak peran bisa dilakukan, tapi kemudian care terhadap setiap informasi yang kita terima terkait dengan hal-hal bersikap politik, kekuasaan, dan kemudian perubahan-perubahan itu merupakan prasyarat saya kira agar kemudian kita bisa melatih sensitivitas kita agar kemudian kita bisa merasakan apa-apa yang kemudian terjadi di sekeliling kita dan kemudian pastikan kita menjadi bagian dari perubahan. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh kita menganggap bahwa kemudian ya persoalan-persoalan yang ada di lingkungan itu bukan bagian dari kita. Gitu. Nah, ini yang harus muncul di dalam kesadaran anak-anak muda kita, dan kemudian kalau sudah begitu maka yang diperlukan adalah melatih diri untuk kemudian mereka bisa mengupgrade kemampuan. Di mana itu? Di organisasi, di HIMA, di IPA, di HMI, di Gemeni, di beberapa kawan-kawan misalnya di PMI, ya kan, untuk agama lainnya misalnya di PMTRI, GMKI, dan lain sebagainya, sehingga kemudian sikap kritis itu terbangun, sensitivitas kita juga lebih tebal, kemampuan analisa kita juga lebih tajam, kemampuan komunikasi kita juga bagus. Tinggal kemudian hal-hal yang bersifat skill teknis yang kemudian harus di-upgrade di sisi yang lainnya itu merupakan bagian dari prasyarat saya kira. Jadi itu yang harus dimiliki oleh kita, dan kemudian ya selamat datang di dunia perubahan, di dunia pergerakan. Baik, semoga pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka wawasan tentang pengalaman hidup dari Pak Gusniadi serta memberikan inspirasi kepada kita pendengar maupun penonton dan sahabat-sahabat media IPA dan pelajar maupun mahasiswa pemuda. Nah, agar kita dapat memberikan memberikan kontribusi terhadap perubahan-perubahan yang ada, sehingga kita bisa menciptakan generasi Indonesia emas di
2029 nantinya. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas cerita dan pengalaman Bapak sama ini. Nasrul minallahi wa fatun qorim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.